Waktu Ramadan, waktu kecil itu kayaknya beda ya dengan Ramadan hari ini. Itu waktu dulu saya itu menjadi momen bagi anak-anak. Kemudian untuk melaksanakan aktivitas itu dari pagi sampai malam justru. Misalkan kalau pagi itu setelah sahur atau mohon maaf setelah sholat subuh, kita itu jalan pagi gitu kan. Di kampung saya itu karena belum banyak kendaraan kan, anak-anak turun ke jalan. Nah waktu saya sekolah SD itu sekolah libur, kalau selama Ramadan itu sekolah libur. Yang mereka tuh tiap pagi itu kita jalan gitu kan. Terus kemudian nanti siang itu kita ke madrasah ya ngaji gitu. Terus kemudian taraweh, setelah pulang taraweh juga masih kita bermain. Itu seru lah gitu. Ya kalau anak-anak hari ini ketika pandemi Ramadannya kasihan juga ya. Mereka tidak bisa melaksanakan itu ya, mudah-mudahan di beberapa desa, di beberapa kampung masih ada lah kultur-kultur seperti itu, karena itu baik juga. Betul. Untuk satu sama lain merekatkan tali silaturahmi dan bersosialisasi terutama anak-anak. Kalau hari ini karena sudah jelas sudah punya tanggung jawab, Ramadannya ya selain bertugas, kemudian saya ke dapur persiapan untuk buka kan. Nah kebetulan memang karena pandemi saya mengurangi jadwal setelah berbuka karena tidak boleh kan ada saling taraweh keliling, kemudian juga buka bersama. Saya mengeluarkan himbauan kepada seluruh ASN untuk tidak melaksanakan buka bersama yang kemudian jumlah orang yang hadirnya itu akan kemudian melanggar protokol kesehatan kan. Nah untuk itulah maka janganlah, sudah di rumah saja gitu kan. Jadikan Ramadan ini menjadi momen untuk kemudian berkumpul dengan keluarga ketika buka gitu. Nah hal itu pun saya lakukan gitu. Jadi hari ini Ramadan saya setelah selesai aktivitas rutin sore itu menjelang buka puasa saya ke dapur mengecek persiapan, walaupun memang ada yang bantu-bantu. Tetapi memang saya selalu mengarahkan. Setelah itu ya taraweh, kemudian istirahat lah gitu. Itu di dapur Ambu masak sendiri ya? Kalau misalkan ada makanan yang khusus ya saya kadang-kadang terjun gitu. Apa tuh Ambu? Misalkan apa yang masak belum bisa ya gitu. Saya kan hari ini lagi menu diet, jadi mengurangi makanan yang diolahnya digoreng gitu. Simple sih sebetulnya, hanya dibakar gitu kan. Ya kadang saya buat sendiri, masak sendiri. Ambu apa favoritnya apa? Ketika buka Ramadan datang, menu favoritnya tuh? Gorengan. Itu nomor satu Indonesia kayaknya. Sama ya. Ini penasaran naik deh kalau ada gorengan lah. Ada satu menu namanya comhu. Comhu itu oncom, sambal oncom di dalam tahu, kemudian dibungkus dengan adonan terigu gitu ya. Kalau yang lain kan gehu tuh, toge dalam tahu. Ini oncom gitu kan dalam tahu. Oncomnya yang agak pedas, maknyus itu. Oh siap. Iya. Ya Ambu, selain comhu tadi ada makanan atau minuman atau yang lain yang Ambu suka? Iya. Paling kolak ya. Kolak ya. Kolak campur lah. Ada pisangnya, ada ubinya, kemudian ada kolang-kaling gitu. Biasanya kita bikin kolak campur, makanan yang hanya dibuat dalam bulan Ramadan. Setelah itu juga biasa wajib kurma gitu kan. Kita bikin minuman dari buah gitu kan, campur juga itu senang juga. Es buah gitu. Es buah, semacam es buah seperti itu. Jadi diracik lah beberapa menu. Kayak sirup ya, gitu Bu? Sedikit lah. Sedikit ya. Tapi karena saya nggak suka manis yang dari ekstrak gitu ya, dari pemanis buatan. Jadi lebih mengandalkan manisnya dari buah aja gitu. Ya paling ya ibu-ibu lah pasti pengen mangsing kan gitu. Ya sebetulnya nggak usah pakai pemanis juga udah manis kan orangnya ya. Ya semangka manis, melon manis gitu kan, nggak usah juga pakai. Nah bicara ini sekarang kan makin sibuk, agenda padat, bahkan sebelum pandemi itu bisa dari pagi
sampai malam. Sampai malam. Nah, ini bagi waktu sama keluarganya gimana? Ya itu tadi ya, jadi inilah bupati dengan gaya ala Ambu Anu gitu. Saya selalu menyampaikan kepada warga masyarakat, mohon maaf saya di rumah punya anak, punya suami, kemudian saya juga bagi-bagi waktu. Jadi memang kita atur jadwal, kalau sekiranya saya padat itu kita bagi-bagi tugas dengan wakil bupati, dengan sekda, dengan para kepala OPD gitu. Jadi saya masih bisa untuk bersama dengan keluarga. Lagi misalkan hari Sabtu Minggu, saya yakin para ASN kita itu mau juga mereka rehat kan. Tapi kalau bupatinya terus ada kegiatan, kapan mereka rehatnya gitu. Mereka senang kalau misalkan kegiatan bupati di weekend itu, Sabtu Minggu itu tidak terlalu banyak. Saya usahakan juga seperti itu gitu kan. Tetapi tadi walaupun kemudian interaksi atau kemudian silaturahmi saya dengan warga masyarakat Purwakarta itu tidak full gitu kan, 24 jam, jelas pelayanan itu harus selalu hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang saya jaga sih. Nah, Bu, bicara dengan Kang Dedi ini, itu bisa diceritakan sih awal mula ketemunya? Oh ya, jadi betul orang lebih mengenal suami saya ya, Kang Dedi Mulyadi. Kadang juga orang tidak tahu bahwa itu adalah suami saya. Atau masa nggak tahu? Ambu Anu itu apa namanya tuh istrinya Kang Dedi. Nah, karena di media sosial pribadi saya ataupun suami nggak pernah ada foto kebersamaan. Nah, barulah beberapa momen kemarin itu permintaan daripada netizen gitu kan. Ini pengikut warganet nih. Warganet ini akhirnya saya kabulkan. Oke. Di tanggal 11 April 2021 kemarin, ketika momen Kang Dedi Mulyadi itu ulang tahun atau milad gitu ya. Kemudian saya posting, semuanya responnya, ternyata Ambu Anu itu suaminya Kang Dedi ya. Iya gitu. Kita bertemu di Purwakarta pasti gitu kan. Ketika itu saya Kang Dedi masih jadi anggota DPRD ya. Anggota dewan. Kita bertemu di rumah dinas bupati yang hari ini saya tinggali. Karena saya waktu itu tinggal di sana dengan om saya, menjabat Bupati Purwakarta almarhum Bapak Bunyamin Dudi SH. Nah, biasa kan kalau bupati dengan anggota dewan suka ada rapat-rapat kan. Nah, suami saya itu sedang bertamu ceritanya. Tiba-tiba dia melihat saya lah gitu kan. Itu siapa gitu, tanya-tanya lah ke ajudan om ya waktu itu, Pak Wibi yang hari ini jadi Kepala Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana. Jadi saksinya atau macam belangnya kayaknya dia deh. Macam belangnya Ambu Anu dengan Kang Dedi kayaknya Kepala Dinas Damkar nih hari ini, Pak Wibi. Ya setelah itu kita berkomunikasi gitu kan. Saya tahunya Kang Dedi itu dulu ya, suami saya itu anggota dewan yang paling vokal untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan om saya. Makanya waktu tahu bahwa kita menjalin komunikasi begitu dekat, orang pertama yang tidak menyetujui ya om saya. Karena tadi implikasi perannya dari yang sangat ya sikap kritisnya suami saya kaitan dengan kebijakan-kebijakan om saya. Nah, yang terus? Tapi ya jangan disebut Kang Dedi Mulyadi kalau tidak bisa menerobos gitu kan benteng pertahanan kami. Ya alhamdulillah kita berjodoh, hari ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang paling besar Ahmad Habibie Bungsu Maula Akbar itu hari ini kuliah gitu kan, kemudian sudah kuliah nih, setelah lagi juga akan menyelesaikan. Kemudian yang kedua Yudhistira Manugaling Rahmaning Hurip, Kidalang nih, dia dalang dari Dalang Wayang Golek. SMA kelas 11 ya, SMA kelas 11. Kemudian yang paling kecil kemarin bonus perempuan satu-satunya yang Sukma Ayu, kesayangannya ayahnya Kang Dedi Mulyadi, itu baru 2 tahun. Gitu. Jaraknya agak jauh ya, Ambu ya? Memang tadi saya sampaikan kayaknya bonus dari Allah itu. Karena dengan kakaknya juga jaraknya 16 tahun. 16 tahun, betul. Nah, waktu ketika pertama lihat
cowok nih Kang Dedi, Iya. itu apa sih yang bikin wah saya yakin sama dia gitu, Ambu? Sebetulnya pertama kali ketemu ya, Pertama kali ketemu gitu. biasa aja, Oke. nggak begitu, karena belum mengenal juga. Nah, baru setelah ngobrol, komunikasi, kemudian banyak masukan, itu tuh anggota dewan itu paling nyebelin deh, gitu kan. Waktu zamannya tuh suami saya tuh paling nyebelin. Capnya gitu ya, Iya, Kang Dedi. karena dia selalu mengkritisi kebijakan, kayaknya musuhnya para kepala dinas gitu kan. Oke. Terus jadi penasaran juga kenapa, tetapi memang ada nilai plusnya. Dia itu benar-benar sosok yang punya prinsip. Makanya kepemimpinannya juga kepemimpinan ideologi kan, gitu. Beda dengan saya kepemimpinannya lebih terbuka, gitu kan, lebih akomodatif, gitu kan. Kalau suami saya enggak, karena memang orangnya sangat punya prinsip, gitu. Ya kalau sudah meyakini A, dia akan terus memperjuangkan itu, gitu. Jadi kalau pertama biasa aja. Jadi Ambun nikah tahun 2003 ya? Iya. Tahun 2003. Nah terus menyesuaikan perbedaan usia dengan suami gimana nih Ambu? Ya sejalan dengan waktu ya. Jadi saya selalu menyampaikan di beberapa kesempatan, bukan hanya sekarang sudah jadi bupati, dulu juga sebelum jadi bupati saya sampaikan untuk memotivasi ibu-ibu dan istri-istri yang lain. Saya bilang suami saya bukan hanya sebatas suami, dia adalah sahabat, teman, dan terutama adalah guru bagi saya. Jadi saya selalu belajar terhadapnya, apapun yang dilakukan saya mengamati, menyimak, dan melihat juga belajar gitu kan. Dan kemudian dari proses itulah hari ini ya hadir Ambu Ane yang bermetamorfosis dari Neng Ane gitu kan. Dari Neng Ane yang tidak paham, tidak mengerti apapun, hari ini menjadi Ambu Ane. Sebetulnya itu Ambu Ane itu nama yang disematkan oleh suami saya. Itu supaya itu ada doa dari suami saya, berharap bahwa istrinya itu akan lebih dewasa, lebih mandiri, dan kemudian mau punya sifat-sifat keibuan lah. Ambu itu adalah sebutan ibu kan. Jadi suami saya waktu itu saya ingat betul, anak-anak masih kecil, dia bilang jangan lagi dia ada yang memanggil istri saya Neng Ane gitu kan. Karena waktu dulu di Pemda Purwakarta itu, karena saya sudah kenal sebelumnya, itu selalu memanggilnya Neng Ane gitu kan. Suami saya bilang Ambu Ane ya, gitu. Itu doa sebetulnya. Ya mudah-mudahan saya bisa menjadi sosok yang memang diharapkan sebagai ibu dari semua orang. Amin. Kang Dedi ini kan juga kemarin tanggal 31 Maret 2021 ya, dia tembus 1 juta subscribernya tuh. Oh iya ya. Dia politisi ketiga setelah Pak Jokowi dan Pak Ahok yang subscribernya lebih dari 1 juta. Oh iya, baru tahu saya. Iya. Itu Ambu nggak tertarik gitu membagi, share ke setiap kegiatan ke medsos pribadi gitu mungkin? Ke media sosial suami saya gitu. Ya atau nggak pernah punya diajakin. Diajak. Terus kalau saya konten bareng kalau sekarang maksudnya? Kalau saya mau minta duluan juga kita gengsi-gengsi dua-duanya. Saya bilang kalau saya ngajak duluan nggak mau juga. Takutnya nanti tidak berkenan. Dia juga nggak mau juga. Kamu nebeng terkenal ya di saya gitu. Jadi akhirnya kita masing-masing walaupun memang banyak juga pengikutnya gitu ya. Juga yang berharap collab dong gitu. Bahasanya collab ya? Collab dong Ambu sama Kang Dedinya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti kita ada waktu lah, waktu untuk ini kemudian melakukan tadi itu ya, kolaborasi lah. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang lain. Betul Ambu. Oh ya, selamat ya, subscribernya sudah 1 juta lebih. Iya, itu waduh dahsyat politisi. Oh iya. Baru tahu saya. Dan memang lagi seneng dia, lagi karena orangnya nggak bisa diam. Kalau diam dia sakit, jadi nggak bisa dibatasi juga.
kegiatannya, aktivitasnya. Selama jadi bupati pun mungkin dia ke rumah itu hanya tidur. Oke. Jadi pulang jam 2, jam 3 pagi, jam 6-nya dia sudah bersepeda melaksanakan pengecekan ke jalan, kebersihan dan sebagainya. Ya, ke rumah itu hanya untuk tempat tidur aja. Oke. Setelah itu nanti pulang lagi malam lagi gitu kan. Memang all out dan tidak ada pengaturan jam kerja atau hari kerja. Bagi dia 1 minggu itu adalah kerja. Akhir pekan pun sama ya? Sama, nggak pernah gitu. Karena ada pembagian tugas dengan saya. Dia sangat percaya bahwa anak-anak dan rumah itu bisa dikelola oleh saya. Kemudian dia all out gitu kan. Itu bedanya mungkin pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan gitu. Sampai sekarang pun beliau masih melakukan itu, masih melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama kalau hari ini sih sosial ya, lebih ke sosial di luar aktivitasnya sebagai anggota DPR RI. Karena sudah lama ikut, nggak kaget lagi ya Bu ya? Udah biasa, anak-anak juga apalagi sudah kakak-kakaknya sudah besar nih, yang 2, yang 1 juga hari ini menduduki posisi ketua partai di anak saya yang paling besar, jadi sangat banyak juga aktivitasnya. Yang 1 lagi Yudhistira juga, dia juga kegiatannya banyak ya dengan komunitas-komunitasnya, komunitas seni, budaya, kemudian yang lainnya. Ya paling saya di rumah berdua sama yang kecil. Diskusinya apa sih Bu kalau sama anak itu? Ya paling kita cek kegiatannya apa nih, aktivitas sehari-hari gitu kan. Terus kemudian ya biasalah kita lebih banyak ngobrol tentang kegiatannya anak-anak. Kalau saya pertemanan gitu juga tanya ini sih. Iya, gitu kalau saya usahakan semua teman-teman anak saya itu tahu. Hafal. Aktivitas juga saya tahu hari ini jam sekian anak-anak di mana, itu pasti harus tahu gitu kan. Yang 2 ini yang besar sih, kalau AA kayaknya udah punya ininya juga, jalurnya juga. Ya. Jadi meskipun bupati sama aja dengan ibu-ibu yang lain ya, sama lah, ke dapur kan gitu, masak, terus apalagi ngasuh anak gitu kan, ngurus suami gitu. Ya sama lah, ngecek anak-anak di mana gitu. Tinggal klik kan di HP lagi di mana ini anak gitu kan. Jadi ketahuan deh posisinya di mana. Nah, kalau bicara hobi tadi Ambu sama mungkin ya sama Kang Deddy, sepedaan gitu. Kalau saya sebetulnya olahraga. Iya. Nggak spesifik sepeda gitu? Enggak spesifik sepeda. Saya hobi olahraga. Apapun itu bentuknya, olahraganya saya suka. Yang paling sering apa? Jogging, lari? Atau? Yang paling sering hari ini bersepeda. Bersepeda. Karena komunitasnya banyak gitu. Terus kemudian saya juga itu dengan bapak-bapak ya. Kalau dengan ibu-ibu saya senam bersama. Aerobik, kemudian yoga, zumba, saya lakukan itu dengan ibu-ibu. Terus kemudian kalau ingin nyantai sih kita hiking atau kemudian jogging gitu kan. Di situ boleh, di Purwakarta tempat favorit saya jogging. Ya seneng lah gitu. Seluruh olahraga saya seneng gitu. Dari dulu olahraga itu. Boleh kapan-kapan kita olahraga bareng ini? Oh iya, sepeda ya. Nah, kalau nggak puasa kita bersepeda ini. Siap.